Oke, topik kita kali ini itu tema yang saya bawa hari ini baru juga ya, yaitu cocoa flavanol untuk penderita gagal ginjal. Kenapa saya bawa ini? Karena beberapa suka pada nanya, Dok, kalau gagal ginjal gimana? Boleh nggak minum flavanol? Nah, ini kita akan bahas. Sebelum kita mau mempelajari gimana kerja si cocoa flavanol ini untuk si penderita gagal ginjal, kita ngerti dulu kasus gagal ginjal ini kayak gimana sih sebenarnya, ya? Nah, buat teman-teman yang sering mendengar gagal ginjal. Gagal ginjal itu apa sih? Gagal ginjal itu adalah kondisi di mana ginjal kita itu sudah kehilangan kemampuannya untuk menyaring cairan, ya, menyaring cairan dan juga sisa-sisa makanan. Kalau kondisi ini sudah terjadi, teman-teman, racun yang seharusnya disaring dan dibuang itu bisa tetap masuk lagi ke dalam aliran darah. Akhirnya apa? Numpuk, nambah lagi. Biasanya kan kita masuk racun-racun itu kan dari makanan ya. Tapi kenapa sih kok kita nggak keracunan? Jumlahnya memang kecil. Tapi karena kita punya ginjal itulah nanti yang menyaring dan membuang. Nah, kalau seandainya kita terjadi gagal ginjal ini, yang tadi sedikit-sedikit kita makan tadi itu, karena tidak terbuang, akhirnya terakumulasi. Lama-lama menjadi menumpuk. Kalau uang di bank numpuk mah nggak apa-apa ya, enak, ya kan? Ini racun, ya, ngeluarin uang di bank jadinya judulnya kan kalau kayak gini ya, karena biayanya gede, gitu kan? Jadi nggak enak ya, jangan sampai ya. Ini pengalaman saya sih. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman juga kali ya, ketemu sama orang-orang yang sudah menderita gagal ginjal, sudah sampai dicuci darah, nggak enak deh. Kasihan liatnya. Ya, jadi teman-teman kalau bisa jangan sampai jatuh ke kondisi ini. Nah, inilah teman-teman ya, fungsi ginjal kita. Jadi fungsi ginjal kita ini sebenarnya gimana ya? Ginjal itu kecil. Dia itu selalu bisa dibilang adalah organ yang sebenarnya tuh paling dermawan di dalam tubuh kita. Disiksa, disuruh kerja berat, diem aja. Ya, dikerjain sama dia, dikerjain terus, dikasih beban berat, dikerjain aja terus. Tiba-tiba, kalau dia sudah kumat, udah teriak, itu artinya dia sudah rusak fatal. Kita nih teman-teman, sekarang yang masih merasa dirinya sehat, itu belum tentu ginjalnya masih bagus. Pada saat kita merasakan ginjal kita sudah bermasalah, itu kondisinya ginjal kita sudah di bawah 20%. Makanya orang kalau udah ketahuan ada sakit ginjal, udah langsung kemana? Langsung hemodialisa, langsung cuci darah. Kenapa? Karena selama ini nggak pernah ketahuan, nggak ada tanda-tandanya. Kalau masih 50%, 40%, dia mah nggak teriak, diam aja. Agar karena kita merasa sehat-sehat aja, nggak ada gejala apa-apa, terus kita kasih beban terus kan? Kita siksa terus, tensi kita tinggi, kolesterol kita tinggi. Kita kasih makan banyak garam, mecin dan segala macam. Kita racunin terus. Gitu ya. Akhirnya tiba-tiba dia drop. Habis itu langsung kita cuci darah. Gak ada lagi kesempatan, yaudah saya berubah dulu biar masih selamat. Gak ada. Langsung. Kalau bisa siap-siap cari ini aja, donor ginjal. Ya, makanya hati-hati. Kita udah dikasih ginjal 2. Jangan sampai dua-duanya rusak. Ya. Nah, fungsi ginjal kita itu dia untuk mengatur kadar bahan kimia di dalam tubuh supaya tetap normal. Jangan berlebih, jangan kurang. Ya, karena nanti bahan kimia inilah yang akan berperan untuk kerja otot, terutama otot jantung. Jadi kerja jantung itu dipengaruhi oleh ginjal. Padahal kita mikirnya jantung di mana, ginjal di mana gitu kan. Tapi ternyata mereka berhubungan. Ya, kerja jantung juga dipengaruhi oleh ginjal. Terus dia juga membantu mengatur tekanan darah. Jadi tensi pun itu yang ngatur ginjal loh, teman-teman. Ya, jadi jangan sepele sama ginjal. Ya. Terus dia juga memproduksi zat sejenis vitamin D yang nanti berperan untuk tulang, ya. Terus juga memproduksi hormon glikoprotein nanti yang disebut itu namanya eritropoietin. Ini perannya adalah untuk membantu memproduksi sel-sel darah merah. Ya, eritrosit, hemoglobin.
Nah, teman-teman pernah dengar ya, hemoglobin ya. Nah, perannya yang bikin si hemoglobin itu adalah eritropoietin. Dan eritropoietin ini yang produksi adalah ginjal. Makanya kalau orang yang sakit ginjal, dia juga pasti mukanya pucat. Karena apa? Anemia. Ya. Nah, ini penyebab-penyebab gagal ginjal. Seperti biasa, yang pertama adalah ibunya, ya, yaitu diabetes. Lalu ada juga penyakit autoimun, ini juga cukup populer juga. Ya, jadi penyakit autoimun di mana imunitas kita itu menyerang sel tubuh kita sendiri. Salah satunya adalah ginjal. Ya. Terus ada juga karena faktor tekanan darah tinggi, ini juga nih tersering juga. Ya, dua ini sebenarnya yang paling sering nih yang menyebabkan gagal ginjal. Ya, tensi tinggi. Karena pada saat tensi kita tinggi, kita ngebayangin ya, tensi, ini juga soalnya minggu lalu ada pertanyaan, Dok, kalau sama ginjal itu hubungannya apa ya dengan tekanan darah tinggi? Jadi kalau kita pada saat, jadi kan darah itu dia masuk ke ginjal, nanti disaring. Bayangkan ginjal itu seperti saringan. Saringan ibu-ibu pasti punya saringan lah ya di rumah ya. Saringan kain itu kan halus-halus, ya kan? Nah, bayangkan di atasnya ini itu ada, kita kasih batu-batu. Batu-batu kerikil. Ada yang kecil, ada yang besar, ya kan? Nah, terus kita kasih aliran air dari keran, contohnya, dari keran. Kalau alirannya halus, ini kerikilnya kayak gimana? Masuk? Kan dari saringan. Tersaring nggak? Tetap di saringan dia kan? Tapi kalau kita kasih alirannya paksa deras, bisa? Bolong. Jebol. Pada saat itulah terjadi, pada kondisi itulah yang terjadi pada kasus tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi itu alirannya kencang. Dia maksa jebol si ginjal. Akhirnya yang nggak perlu keluar, jadi keluar. Makanya biasanya teman-teman tuh kalau familiar, cek ginjal. Yang dicek apa? Kreatin. Kreatin itu harusnya tidak keluar. Tapi karena aliran yang deras, jebol lah si kreatinnya, loss. Nah itu ya. Loh, kok jadi hilang? Maaf ya, saya semangat sendiri kayaknya. Tadi udah sampai mana slide kita? Oke, ini dia. Bukan. Nih dia. Nah makanya akhirnya apa? Gagallah fungsi si ginjalnya, ya. Terus juga peradangan pada pembuluh darah, bisa juga infeksi lokal pada ginjalnya sendiri juga bisa ya. Adanya ada polikista ya, ada kista ya, polikistik. Dan juga ini dia, jumlah logam atau racun yang terlalu banyak. Jadi kepenuhan yang disaring. Ya, kepenuhan disaring sama juga ya, bisa jebol saringannya. Nah, ini gejala-gejalanya. Apa aja nih tanda-tanda yang sudah mulai gagal ginjal? Lebih sering ingin buang air kecil terutama di malam hari. Termasuk juga salah satu ginjal juga. Karena tadi apa? Loss. Karena loss aja, nggak ada yang arus balik. Nggak ada arus balik, jadi kandung kemihnya cepat penuhnya. Jadi bawaannya pengen kencing. Gitu ya. Terus kulit gatal. Kenapa? Keracunan. Keracunan. Sudah angka racun di dalam tubuhnya sudah semakin berlebih. Rasanya gatal. Ya, reaksi pada kulit bisa gatal. Terus bisa sampai berdarah ya, di kencingnya ada darah atau protein. Kram otot dan kejang otot. Ya. Itu juga tadi karena kelebihan logam dan mineral. Ya. Terus juga bisa kehilangan berat badan, kehilangan nafsu makan, mual, muntah. Ini juga termasuk salah satu yang keracunan toksin tadi itu juga ya. Gangguan tidur, lelah dan merasa lemah ya, jadi lemes badannya. Menurunnya ketajaman mental. Jadi agak depresi. Ya, orang gagal ginjal itu cenderung jadi depresi. Itu juga sama. Keracunannya mempengaruhi otak. Kan tadi ikut darah ya. Darah kan ke otak juga. Keracunan ke otak juga mengganggu
di sel otaknya, bisa juga sampai membuat jadi depresi. Hormon-hormon senangnya berkurang. Terus juga tekanan darah yang sulit dikendalikan tinggi terus. Biasanya kalau gagal ginjal itu bisa sampai 190 ke atas tensinya, ya. Jadi nggak nanggung-nanggung. Terus juga bisa karena mengakibatkan penumpukan cairan, ya, bisa bengkak, ya, di kaki, tangan, nyeri pada dada akibat menumpuk cairan di sekitar jantung, ya. Terus juga bisa sampai sesak nafas dan juga disfungsi ereksi pada pria, ya. Itu ciri-ciri gagal ginjal. Nah ini perhatikan nih cara mencegahnya nih, ya. Kalau bisa hindari rokok dan minuman beralkohol, karena ini memang itu dia. Kita tahu di dalam rokok, di dalam minuman beralkohol itu ada ya tadi ya racun tadi kan. Racun tadi dikeluarkannya itu harus dari ginjal. Kenapa kita perlu mengurangi, apalagi menghindari supaya nggak terlalu capek kerja ginjalnya. Jadi sesederhana itu aja. Ya, sesederhana itu kok, ya. Sekarang budayakan membaca, ya. Terus juga nih juga waspada kalau yang sudah ada tanda-tanda diabetes atau sudah positif memang menderita diabetes, jaga jangan sampai komplikasinya menjadi gagal ginjal. Ya, sama jaga dari pola makanan, terutama kurangi garam. Ya, yang suka demennya tuh asin, agak dikurangi lah, jangan asin-asin kali, ya kan? Kurang-kurangin lah, ya. Nah, ini kita memperkenalkan flavanol yang merupakan 80% dari kokoa, ya, yang diekstrak langsung dari biji kakao. Nah, flavanol ini dia merupakan salah satu dari 6 subkategori flavonoid, ya, yang merupakan juga subkelas dari polifenol. Di sini kandungan flavanolnya itu ternyata pada kokoa itu merupakan yang tertinggi dan juga terbukti secara klinis itu bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular. Secara kalau kita minum kokoa flavanol itu dalam waktu cepat itu dia punya efek dilatasi pembuluh darah. Jadi membesarkan pembuluh darah. Dengan pembesaran pembuluh darah itu akan melit kepada tekanan pembuluh darah kita yang lebih turun, yang lebih normal. Sehingga dengan begitu juga nanti akan membantu meringankan dari fungsi si ginjalnya, ya. Tapi untuk efek jangka panjangnya pun kalau kita rutin mengkonsumsi flavanol itu dia punya efek antioksidan. Di mana ini juga membantu untuk menetralisir radikal bebas, ya. Untuk juga menjaga tubuh kita dari kerusakan-kerusakan yang akibat radikal bebas tadi. Jadi meminimalisir apa bilangnya ya? Ya menjaga ya, melindungi ya, menetralisir dari radikal bebas di mana itu nanti berpotensi untuk merusak sel sehingga sel tubuh kita jadi tidak bisa berfungsi secara normal. Gitu ya. Tapi nggak gampang teman-teman untuk dapat ini nih, manfaat ini. Kenapa? Karena butuh ekstraksi yang khusus. Karena sering banget proses ekstraksinya inilah justru yang merusak si flavanolnya sendiri. Sehingga yang kita konsumsi jadi nggak sebanyak jadi cuma tinggal sedikit lah gitu, nggak banyak lagi gitu ya kandungan flavanolnya. Nah ini dia. Jadi kalau umpamanya teman-teman gimana sih dok kalau kita mau terapi kokoa flavanol nih untuk yang penderita gagal ginjal gitu ya. Nah ini kalau apalagi untuk teman-teman yang menderita gagal ginjal dan sudah dicuci darah atau hemodialisa, proses hemodialisa ini penting. Tapi bukan berarti tidak punya efek samping. Efek sampingnya dari terapi hemodialisa ini itu bisa menyebabkan peningkatan pada free hemoglobinnya. Jadi hemoglobin di dalam darahnya itu banyak kan hemoglobin yang bebas, single hemoglobin. Nah sifat hemoglobin ini dia harus berikatan sama sesuatu. Ya, jadi dia nggak boleh lepas lajang-lajang gitu nggak, dia harus kawin. Nah biasanya dia itu kawinnya itu sama oksigen. Nah, tapi karena jumlah dia yang banyak, belum tentu kita ketemu si hemoglobin ini ketemu sama oksigen. Sehingga dia itu suka juga kawinnya sama nitric oxide. Kalau dia berikatan ya sama nitric oxide, akibatnya nitric oxide jadi nggak bisa kerja. Di mana nitric oxide nanti perannya itu adalah untuk dilatasi pembuluh darah. Melebarkan pembuluh darah kita. Akhirnya pembuluh darah kita gimana? Kaku, sempit jadinya, ya. Nah ini penelitian pada subjek yang berusia rata-rata 65 tahun
yang mengikuti hemodialisa 3 kali seminggu, itu mereka kita kasih itu konsumsi flavanol 900 mg setiap hari selama 30 hari. Itu terjadi perbaikan 53% pada dilatasi pembuluh darahnya. Jadi dengan perbaikan yang sampai 53% dari pembuluh darahnya, itu jadi semakin meringankan beban pada si ginjalnya. Sehingga ginjalnya tidak jadi lebih parah lagi. Jadi kita memberikan kesempatan pada ginjalnya untuk recovery. Seperti itu ya. Nah ini ada ekstraksi flavanol yang sudah kita patenkan ya. Itu dia prosesnya inilah yang kita patenkan, bahwa dengan proses yang kita buat itu dia bisa mempertahankan sampai 80% kadar flavanol, di mana proses yang biasanya terjadi itu hanya menyisakan sekitar 33% saja dari flavanol yang tersisa. Kalau ini kita bisa mempertahankan sampai 80% gitu ya. Nah ini juga kita sudah ada scientific opinion juga dari EFSA, European Food Safety Authority, di mana kita bisa mengklaim manfaat produk dari cocoa flavanol ini untuk menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana nanti akan berimpact pada membantu untuk menjaga dan menormalkan tekanan darah juga. Jadi untuk yang masalah-masalah terutama kardiovaskular ini memang sudah diakui dan sudah bisa diklaim gitu ya. Jadi kalau umpamanya nanti mungkin tanya, tahu dari mana ini? Kurang baca lu ya. Ini mah semua orang juga udah tahu kalau cocoa flavanol itu memang bermanfaat untuk kardiovaskular, untuk elastisitas pembuluh darah. Kalau dia nggak tahu berarti dia belum baca. Itu aja. Sama seperti Mbaknya Ibu udah tahu nggak kalau vitamin C itu untuk imun tubuh loh? Ya iyalah, semua juga udah tahu ya. Sama seperti ini. Jadi kita sebenarnya udah nggak perlu menjelaskan lagi kalau emang bisa ya flavanol itu untuk elastisitas pembuluh darah. Kurang update deh ya, gitu aja. Kurang piknik gara-gara corona ya. Nah ini ya, jadi kalau untuk kita yang masih cukup sehat ya, yang masih merasa sehat, itu boleh mengkonsumsinya 5 gram sehari. Nah tapi bagi teman-teman yang sudah mengalami gagal ginjal, bahkan tadi sudah mengikuti hemodialisa, bisa mengkonsumsinya lebih banyak. Tadi kan katanya 900 mg per hari, berarti sekitar memang boleh, kalau saya sih lebih menyarankan lebih ke ada frekuensi ya. Jadi tetap 3 kali sehari, satunya ini masing-masing 5 gram, 5 gram, 5 gram. Dibandingkan sekali minum 15 gram. Kalau dari saya sih lebih rekomen 3 kali. Tapi nanti palingan untuk perhatian buat teman-teman kan kalau biasanya sudah hemodialisa ya, atau gagal ginjal lah, simpelnya gagal ginjal aja. Itu kan biasanya sudah ada pembatasan asupan cairan. Ya kan? Jadi mungkin untuk konsumsinya nggak perlu dibikin terlalu encer banget. Buatlah lebih kental supaya asupan cairannya, jatah cairan hariannya nggak terlalu banyak untuk ngocok flavanol, ibaratnya gitu ya. Jadi bisa tetap lebih sehat dan terkontrol asupan cairannya. Terima kasih. Oke. Kalau 5 gram itu berapa sendok, Bu? Kira-kira 1 sendok teh. Iya. 1 kali saja sehari. Kalau untuk yang kita yang normal, yang sehat, 1 kali sehari udah cukup. Nah, kan kita kan akan masing-masing tahu ya masalah tubuh masing-masing apa. Terus habis itu resiko-resiko tubuhnya sendiri apa gitu kan. Nanti disesuaikan. Kalau memang kita punya faktor resiko yang tinggi, walaupun kita sekarang lagi sehat nih, tapi resiko kita lumayan tinggi nih, boleh kita mengkonsumsinya lebih gitu. Resiko yang tinggi contohnya apa? Mungkin kita sehat, tapi kebetulan saya merokok, Dok. Nah, contohnya gitu kan. Boleh konsumsinya lebih. Atau saya sebenarnya sih sehat sih, Dok, cuman saya sering di jalan, contohnya kena asap, boleh konsumsi lebih. Atau saya sehat sih, Dok, cuma saya sering begadang, boleh konsumsi lebih. Nanti jadi teman-teman kan yang tahu sendiri kondisi tubuhnya, aktivitas tubuhnya, faktor-faktor resiko apa yang dihadapi, nanti disesuaikan aja dosisnya. Mendekati diabetes? Mendekati diabetes saya sarankan langsung 3 kali. Kalau memang sudah tahu ya, udah ada, wah kayaknya saya memang resikonya ke arah sana. Atau mungkin saya dulu orang tua ini gitu kan. Nah lebih bagus kan kita mencegah
Nah gitu, daripada nanti kerepotan mengobatinya kan, gitu. Terima kasih. Oh, ada lagi, silakan Pak. Kalau untuk Bertanya. Ya? untuk promil, Program hamil. Oh, program hamil. Kalau ini sebenarnya bukan untuk program hamil sih, Pak. Jadi bukan untuk menambah kesuburan. Kalau menambah kesuburan sih enggak, tapi untuk mencegah impotensi iya. Gitu ya, untuk mencegah impotensi iya, disfungsi ereksi iya, tapi bukan untuk meningkatkan kesuburan. Tapi bisa mendukung lebih ke untuk ini aja, kerja hormonalnya aja. Tapi bukan fokus utamanya untuk program hamil gitu. hamil madu. Iya Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Boleh, silakan Ibu. Apa manfaatnya maksudnya koko ini kepada penyakit diabetes? Untuk menekan penyakit diabetes itu gimana fungsinya? Oh, kalau flavanol untuk diabetes. Kalau flavanol sebenarnya sih itu minggu lalu ya. Jadi sebenarnya kalau flavanol untuk diabetes, dia itu bisa membantu untuk meningkatkan sensitivitas insulin di pembuluh darah. Karena kan tadi pembuluh darahnya, jadi kan si kokoflavanol ini kan dia punya efek antioksidan. Nah, antioksidannya itu menjaga si sel-sel di pembuluh darah kita ini, sel-sel endotel di pembuluh darah kita ini, itu untuk tetap untuk terhindar dari oksidasi. Terhindar dari reaksi oksidasi baik karena LDL, baik karena gula yang tinggi, ya, supaya dia tetap bagus. Jadi kalau kerja selnya bagus, itu dia juga bisa bekerja dengan baik. Dia bisa tetap tetap sensitif terhadap insulin. Kejadiannya pada kasus diabetes, itu selnya itu sudah tidak sensitif lagi. Kenapa? Karena rusak. Karena dia rusak, dia jadi nggak sensitif. Insulinnya mah ada, dari pankreas memproduksi insulin. Tapi karena nggak masuk, karena nggak connect, makanya jadi nggak kebuka gerbangnya. Tidak bisa berpindah gula itu dari pembuluh darah masuk ke dalam sel. Gitu. Nah, di sini yang kita tingkatkan adalah si selnya ini. Kalau dia bisa lebih sensitif, insulin yang diproduksi sama pankreas itu bisa connect. Kalau dia connect, pintu kebuka, gula mah bisa masuk. Aman. Gula akan jadi turun. Tapi itu bukan menjadi fokus utama. Makanya akan kembali lagi, kita akan tricky di dosisnya nanti. Karena tadi tuh, kalau dia sudah ada diabetes, kemungkinan besar itu masalah di tubuhnya sudah banyak. Kerusakannya cukup luas. Makanya memang biasanya dosis yang dibutuhkan jadi lebih tinggi. Kenapa? Yang dikerjain banyak. Nah gitu. Jangan sampai karena kita mau ngirit-ngirit, yang dikerjain cuma bagian lain. Tapi kok diabetes saya nggak turun, dosisnya berapa dulu? Padahal yang dia kerjain butuh banyak. Kita juga harus memberikan armada yang cukup. Seperti itu. Kalau terhadap pankreasnya ada pengaruhnya Kalau pada pankreasnya sebenarnya lebih ke antioksidannya aja sih Pak. Lebih ke antioksidannya. Jadi gini, jadi kalau seandainya kita mengkonsumsi itu sebelum di saat kita masih minum obat-obatan yang masih belum sampai ke insulin ya, sebelum terapi insulin masih obat-obatan diabetes aja, itu masih memungkinkan kita bisa menyelamatkan pankreas. Karena kan kita kan tidak menambah kerja pankreas gitu kan. Tapi kalau sudah terlanjur ke insulin, kita peran konsumsi flavanol itu untuk mencegah komplikasi. Karena pankreas sudah terlanjur rusak. Gitu, udah terlambat. Cuman dia palingan kita hanya bisa sekedar membantu dia untuk menciptakan kondisi di mana dia bisa recovery sendiri. Tapi melihat kerusakannya sudah luas sih, kayaknya sih udah berat ya. Karena kan hitung-hitungannya untuk recovery pun dia butuh waktu berapa tahun. Kalau umurnya nyampe, Pak. Ya kan, ibaratnya kan akan gitu lagi hitung-hitungannya, gitu. Ada lagi Ibu atau Bapak mau bertanya? Kalau untuk minum flavanol ini kira-kira bisa kondisi overdosis nggak kalau misalnya mereka terlalu banyak? Nggak, sejauh ini sih belum ada kadar overdosisnya. Sejauh ini dari hasil penelitian tuh belum ada kadar overdosis. Jadi belum ditemukan batas atas yang diperbolehkan untuk konsumsi. Gitu. Untuk sekedar info aja, saat ini sih yang udah dari bahan penelitian ya, itu sudah sampai 1000, saya terakhir itu kalau nggak salah 1000 something lah ya, tapi masih belum nyampe 2000 penelitiannya. Itu masih oke.
1000-an masih oke. Sedangkan kita kan ibaratnya kalau 5 gram itu kan sekitar kurang lebih 350 sampai 400 ya. Makanya biasanya sampai 3 kali pun masih oke-oke aja gitu. 15 gram itu masih fine. Dan dia punya waktu paruh itu juga pendek. Hanya sekitar 6 jam. Habis itu dia udah bersih lagi. Makanya dia nggak gampang terakumulasi gitu. Makanya kita banyak-banyak minum juga cenderung aman-aman aja sih, nggak ada masalah. Kan kalau ada kita minum obat kan harus banyak minum buat Betul. Kalau ini sih enggak. Karena dia cuman cuman 6 jam. Jadi dia memang hilang sendiri. Gitu. Dia jarang terakumulasi gitu ya. Untuk sakit kista bisa? Ya? Kista apa, Ibu? Kista apapun ya. Kista ovarium. Bisa-bisa aja, tapi itu bukan peran utamanya. Nah, jadi kita juga jangan salah ya, saya juga nggak mau melit seolah-olah flavanol ini jadi kayak obat dewa. Untuk apapun bisa. Bukan ya, dia fokus utamanya hanyalah di kardiovaskular. Hanya di kardiovaskular. Tapi justru karena kerja dia di kardiovaskular, dia memberikan efek luas jadinya. Karena seluruh organ tubuh kita, seluruh sel tubuh kita itu terkoneksi dengan kardiovaskular, dengan pembuluh darah. Gimana sel tubuh kita dapat makanan kalau nggak dari pembuluh darah? Makanya semua terkoneksi dengan pembuluh darah. Makanya kalau kita punya pembuluh darah sehat, itu yang lain-lain jadi kayak ikut-ikutan sehat juga jadinya. Seolah-olah gara-gara flavanol, padahal bukan. Karena dibukain jalannya aja. Jadi nutrisi yang kita makan, vitamin-vitamin yang kita makan, jadi berefek, jadi nyampe. Yang selama ini macet, itu jadi nyampe dia ke tempatnya. Jadi sebenarnya karena itulah, jadi kesannya seolah-olah buat semuanya bisa. Padahal mah enggak, kardiovaskular doang. Gitu. Utamanya tetap kardiovaskular. Intinya dia itu adalah kardiovaskular. Yang lain itu cuman kayak plusnya aja. soalnya maaf kemarin saya kan sempat sakit tuh 2 bulan konsumsi obat dokter terus dan sampai fisioterapi 2 bulan itu udah gak bisa lepas dokter karena kan sendi kaki itu sampai nggak bisa sujud nggak bisa bersetar. Ya. Ya, kalau nggak minum obat nggak ini. Tapi alhamdulillah setelah minum ini sekarang udah lepas obatnya gitu. Tapi kadang-kadang itu korelasinya ke sana gitu bener nggak gitu kan? Nah, jadi itu penjelasannya bukan karena si flavanol ini yang ngobatin gitu, meredakan radang di persendiannya, enggak. Tapi karena dibukain jalan, obat-obat yang selama ini Mbak minum itu nyampe ke sana. Selama ini mungkin nggak nyampe, kenapa? Udah ada penyempitan-penyempitan pada pembuluh darah. Atau mungkin di perjalanan si obat-obatan ini rusak, kenapa? Karena radikal bebasnya tinggi. Sehingga jadi nggak sempat diambil manfaatnya. Nah, karena ada flavanol, dia di situ ada antioksidan, sehingga sebelum obatnya masuk, itu tadi yang tadinya yang berpotensi untuk merusak si obat-obatan ini sudah dinetralisir terlebih dahulu. Jalannya pun sudah dibuka. Jadi pas Mbak minum obatnya tadi, vitamin-vitaminnya itu, dia nyampe lempeng. Gitu. Semuanya nyampe, bisa bekerja, makanya enak. Makanya sebenarnya bisa dibilang flavanol itu bisa menjadi supporting dalam segala macam pengobatan ya. Jadi mungkin kita suka minum obat ini, kok tapi kayaknya nggak ngefek. Jangan-jangan tadi nggak nyampe obatnya. Coba kita kasih flavanol. Supaya apa? Supaya dia nyampe, itu doang. Buat nganterin, gitu. Supaya dia bisa nyampe ke tempat yang kita targetkan. Gitu. Jadi bukan flavanolnya jadi si obat dewa ya, enggak. Soalnya suka salah gitu, jadinya kesannya kayak dia yang obat dewanya kan. Gitu. Boleh Bu, itu makannya sebelum makan tentu apa sesudah makan? Bagusnya sih sebelum makan. Perut kosong ya? Bagusnya. Sebenarnya sih nggak harus soal masalah perut kosong, cuman lebih logikanya aja ya, logika tadi. Kan kita, kalau kita ibaratnya mau masukin suatu nutrisi nih, supaya dia bisa bekerja dengan baik, bagusnya kita bukain dulu dong jalannya. Ya kan? Makanya kenapa kita bagusnya minumnya sebelum. Supaya apa? Pas kita makan, nanti nutrisinya bisa gampang lewat. Ibaratnya gitu, lebih ke situ aja logikanya ya. Tapi kalaupun ada beberapa kondisi, contoh orang yang sakit mah, kan? Ini kan walau bagaimana karena dia pure tadi, masih ada bawaan asamnya sedikit. Tapi sedikit sih, nggak terlalu. Cuman bagi orang-orang yang mahnya terlalu sensitif, itu bisa agak kurang nyaman. Nah ya udah kalau kayak gitu minumnya, makannya setelah aja. Minumnya setelah makan, nggak apa-apa.
boleh gitu. Pengalaman saya kalau perutnya pas lagi lapar ya, kita makan itu cocoa mengenyangkan, jadi bisa tahan nanti makannya banyak. Jadi bisa Makanya- diet ya, Bu, ya. Memang makanya bisa juga buat diet. Cuman nggak semua orang. Ya, memang dia itu kan punya manfaat juga yang bahkan sudah kita patenkan juga. Dia tuh meningkatkan ekspresi gen dalam meregulasi lemak, memetabolisme lemak. Nah, cuman reaksi dari metabolisme lemak ini namanya juga lemak yang diambilin. Ya kan? Reaksinya bisa dua. Bisa kenyang, bisa malah jadi lapar. Tergantung karakter kita masing-masing. Bisa tambah Ah-ah. gitu ya, makan. Bukan tambah gemuk ya. Di 2 jam aja. Dipisahin waktu 2 jam. Itu lebih bagus supaya kita melihat masing-masing kerjanya. Kalau kita gabung, takutnya kita nggak tahu nih kalau ntar bereaksi gimana-gimana, yang reaksi yang gara-gara yang mana gitu kan. Gitu. Bias jadinya. Mau tanya ya, dulu ada produk namanya kakao juga. Di kaleng itu gambarnya suster. Apakah itu sama dengan ini? Beda. Beda sih, udah pasti beda. Itu katanya tempatnya paling bagus katanya itu labelnya kan ada gambar suster. Oh, itu mungkin saat itu dia yang paling bagus. Sekarang kita terbaru lagi gitu. Biasa kan memang kan selalu update ya, namanya juga teknologi gitu. Baik. Ada pertanyaan juga boleh, Pak? Untuk gagal ginjal tadi ya, Mm-mm. kurang tidur apa misalnya sering begadang Mm-mm. dan penurunan berat badan elastisitas Iya, itu terjadi pada saya. Itu berarti be careful. Hati-hati, itu aja pesan saya. iya, soalnya dari 76 sekarang udah 64. Hati-hati. Nah, itu harus diimbangi. Jadi harus mengimbangi apa yang bisa menjaga dari si ginjal tadi. Kontrol tekanan darah, cairannya ya, minum harus banyak. Iya, kalau Itu harus, banyak tapi yang manis-manis terus. ya jangan atuh Pak, itu mah sama aja kasih racunnya juga. Bagaimana sih? Gitu kan? Itu harus diimbangin. Makanya kan kitalah yang paling tahu apa yang kita lakukan, apa yang ada di dalam tubuh kita. Kita yang harus nyiasatin sendiri. Gitu ya. Jadi apa yang dirasain. Jadi harus lebih kita empati sama orang, empati dulu sama diri sendiri. Gak usah jauh-jauh nih ke ginjal. Di belakang ini doang kok, ya. Gak usah jauh-jauh yang di mana. Kasian nih orang di mana, susah mereka makan. Lu ginjal lu aja udah lu jaga belum? Lu yang di dekat mata aja nggak lu jaga gitu kan? Lu nggak kasihan, lu sosok jaga kasihan sama yang jauh di sana, kan gitu. Ya, mulai dari diri kita sendiri. Alright? Oh, satu lagi. Boleh. Ini ada barusan tanya, dia ada masalah di tuba fallopinya karena memang dia lagi lagi program. Oke. Kira-kira kalau dengan kita kasih flavanol ini ngebantu nggak, Dok? Bisa ngebantu lebih ke support dari obat-obatan yang dia konsumsi untuk program hamilnya. Gitu. Jadi sifatnya ke situ. Jadi kan dia kan pasti ada obat-obatannya dong untuk program hamilnya kan. Supportnya ke situ. Nggak berhasil mau dioperasi, makanya kalau dibantu sama sosmed ini bisa. Coba dulu aja. Sebenarnya sih akan tergantung sih Bu. Ibarat kata gini. Masalahnya apa dulu di tuba fallopinya ini, kenapa? Ada apa? Infeksi. Kalau itu sih biasanya kita akan tetap kasih obat-obatan dulu. Nanti kalau apakah dia dioperasi atau enggak kan tergantung kedaruratannya bagaimana. Kalau seandainya dia tidak darurat, kasih aja flavanol dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau darurat, mau apa dikata, namanya juga darurat, terpaksa apapun yang terjadi harus operasi. Gitu. Tapi kalau belum darurat, belum emergency, kasih dulu flavanol nggak apa-apa. Gitu. Oke? Oke? Terima kasih, Dokter Linda. Oke, ini ada, gak ada ya pertanyaannya, aman ya? Baik, Bapak Ibu, ini